Maaf ya teman-teman, sebelumnya lupa untuk di-record ya. Langsung aja kita lanjut lagi ya. Nanti kan saya bahas sedikit lagi tentang keywordnya. Halo teman-teman yang mungkin nanti akan join di ini, rekaman. Saat ini kita membahas tentang ya keyword, cara membuat keyword seperti apa dan bagaimana. Nah, untuk keyword sendiri itu kita menggunakan empat kunci utama, yaitu adalah alat utama, ekor satu dan juga ekor dua. Nah, untuk awalan bisa diisi dengan dijual, harga, promo, lalu untuk keyword utamanya seperti frozen food ataupun produk-produk ataupun jasa teman-teman ya. Nah, untuk ekor satunya bisa makan seperti berkualitas, termurah, terlengkap. Misalnya teman-teman bingung cara menentukan ekor satu seperti apa, kita bisa meminta ChatGPT ya. Kita bisa meminta ChatGPT untuk membuatkan power word dengan form seperti ini. Buatkan saya power word. Nah, sepertinya ini untuk bisa kita gunakan untuk ekor satunya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini aja ataupun cari cari ya untuk di ChatGPT mana yang relevan dengan produk atau jasa teman-teman. Seperti ini datang sekarang, segera daftar dan lewatkan ya. Ataupun terpercaya, profesional, resmi, bersertifikat, terjamin seperti itu. Itu untuk ekor satu ya. Nah, untuk ekor dua biasanya diisi dengan wilayah ataupun kota yang ingin kita pasarkan produknya ataupun jasanya. Bisa di Bekasi, di Bogor, ataupun dimanapun. Di kota ya, ataupun di kabupaten. Namun jika teman-teman ingin ruang lingkupnya lebih kecil lagi, ataupun dipersempit, bisa menggunakan di kecamatannya. Seperti itu untuk keyword. Nah, sini saya sudah selesai ya untuk kategori, penawaran, dan keyword pun sudah jadi. Lalu ada juga gambar ya, gambar ukuran yang lebih dari 1 MB. Atau untuk ukurannya itu, ukuran pixelnya 500 kali 500 maksimal. Lalu selanjutnya kita ada deskripsi ya. Nah, untuk deskripsi, misalnya teman-teman juga belum punya deskripsi untuk produk ataupun jasanya, kita bisa minta ChatGPT untuk buatkan dengan prompt seperti ini. Buatkan saya artikel SEO dengan keyword, kita copy aja, lalu kita paste. Setelah kita ingin buat maksimal berapa, menggunakan table ataupun apa itu bisa banget ya. Misal maksimal 100 kata dan di dalamnya ada table. Nah, ini sudah jadi ya untuk artikelnya. Itu langsung kita copy aja, langsung kita paste di sini aja. Kemudian juga masih perlu kita edit-edit ya. Seperti ini nih. Ini kita berikan bold untuk judul utamanya ataupun headline-nya. Pastikan juga untuk headline-nya itu tiga ya. Karena juga berpengaruh ke SEO-nya untuk dibaca oleh Salah robot satu Google ya.
Kalau Iya satu Kak, boleh nggak Kak? kalau satu, kalau satu itu udah dipakai di sistem Kak. Jadi kita saranin untuk heading 2 untuk outnya untuk headline-nya. Berarti dua Jadi aja itu ya? heading 2 Heading aja dua. benar. Heading 2 untuk subjudul kita pakai heading 3. Oh. Lalu seterusnya. Kalau seperti ini subjudul lagi kita bisa pakai heading 4. Jadi kita mulai dari heading 2 lalu tinggal menurun saja. Ini kita berikan bold. Lalu agar customer juga tahu nomor WhatsApp kita bisa mencantumkan COWA. Nah, COWA ini berfungsi sebagai CTA ya. CTA tombol WhatsApp untuk langsung terhubung ke WhatsApp teman-teman. Jadi misalnya ada customer tertarik dengan produk atau jasa teman-teman, calon customer tersebut bisa langsung klik COWA ini setelah diposting. COWA ini kan berubah jadi tombol CTA ya. Nanti akan saya tunjukkan juga. Lalu selanjutnya sini ada meta keyword. Nah, untuk meta keyword sendiri kita bisa menggunakan keyword yang sebelumnya ya, seperti ini. Kita rubah-rubah sedikit aja, seperti jual frozen food berkualitas, ataupun juga bisa menggunakan COD9. Nah, COD9 ini adalah untuk memanggil judul yang sudah kita buat di atas. Nah, untuk COD9 ini bisa digunakan juga di bagian deskripsi ya. Misalnya seperti ini. Di bawah COWA kita berikan COD9. Oh, apa? COD9 nanti kan setelah diposting dia akan berubah menjadi judul ataupun keyword yang sudah kita buat di atas ini. Lalu untuk lanjut ya di meta keyword bisa juga dengan harga misalnya frozen food nugget murah Bekasi Utara seperti itu. Ataupun Fungsinya buat apa sih Kak? Itu meta keyword. untuk meta keyword ini berfungsi untuk misalnya ada customer mencari frozen, misalnya mencari frozen food seperti ini, dia kan tidak selalu customer itu mencari seperti jual frozen food. Kadangkala customer juga mencari keyword seperti harga frozen food ataupun promo frozen food. Nanti yang nongol, yang muncul di pencarian Google tetap keyword ini. Jadi ini hanya bisa dibilang sebagai keyword keyword cadangan ataupun keyword pengganti ya. Maksimal Nah, diisi untuk berapa keyword itu di meta keyword itu diisi berapa? maksimal di sini limitnya ada batasnya maksimal itu Oh, 155 karakter. oh iya. Jadi untuk keyword kita nggak terpaku hanya satu keyword aja nih. Jadi kita bisa bikin keyword banyak di meta keywordnya ini. Promo, frozen food, Ini Kak. murah, Bekasi Timur. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya meta deskripsi. Nah, untuk meta deskripsi ini sendiri nanti biasanya akan muncul di misalnya kita pencarian Google ya seperti jual input. Nah, ini kita sebut sebagai meta deskripsi ya. Nanti meta deskripsi akan muncul di bawah keyword teman-teman. Keyword teman-teman ya. Nanti dia akan muncul di bawah sini. Seperti ini meta meta deskripsi ya. Nah, untuk cara buatnya juga kita bisa minta buatkan ChatGPT ya. Caranya cukup mudah karena sebelumnya kita sudah buat deskripsi dengan ChatGPT, kita bisa minta buat kembali ChatGPT untuk buat meta deskripsinya. Dengan prompt buatkan meta deskripsi dari artikel di atas. Misalnya mau cantumkan nomor telepon juga bisa. Tinggal minta aja di atas dan cantumkan nomor telepon ini. Oh ya, beri maksimal ya. Beri maksimal karakternya. Ini ada maksimal karakternya itu 165 karakter.
maksimal 165 karakter. Nah, ini kita langsung aja ya. Hah? Kalau hilang? Ini mana? Hilang, Tri. Ambil. Lalu kita paste di sini. Nah, untuk nomor WhatsApp, biasakan diawali dengan 62 ya, agar nggak error dia ketika CTWA-nya itu diklik. Awali dengan 62. Lalu untuk teks WhatsApp, nah untuk teks WhatsApp ini berhubungan dengan ini ya, CWA. Jadi ketika nanti tombol WA-nya itu diklik, dia akan langsung ada kata-kata. Misalnya, halo, saya mau info tentang frozen food-nya. Seperti itu. Nah, untuk ini sudah saya untuk link order Bukalapak, Tokopedia, ataupun order Shopee. Nah, untuk sementara ini bisa diabaikan terlebih dahulu ya. Posting cukup sampai tag WhatsApp saja. Kita perhatikan lagi ya, apakah ada yang kurang. Ya, untuk artikel ataupun deskripsi dari ChatGPT juga kita perlu perhatikan ya. Terkadang dia suka memberikan dengan bahasa-bahasa yang aneh. Jadi diperhatikan kembali untuk kata-katanya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dipastikan kembali untuk artikel dari ChatGPT itu sudah sesuai. Sudah langsung kita submit. Ini ya sudah berhasil submit. Nah, untuk hasilnya di mana kita bisa melihat hasilnya di dongkrak usaha. Nah, ini sudah posting ya. Yang sudah kita posting tadi. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi untuk ini ya, untuk CWA, itu kan akan berbentuk tombol seperti ini. Nah, ini langsung terhubung ke WhatsApp teman-teman. Seperti itu untuk cara posting di dongkrak usaha. Mungkin bertanya boleh. Boleh Kak Arif, silakan. Oh, ya, ini juga untuk udah sisi tanya jawab ya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya langsung aja, bisa ditanyakan melalui open mic ataupun lewat chat ya. Boleh, silakan Kak Arif pertanyaannya. Kalau tahu itu udah terposting ke website lainnya yang 100 website itu gimana? Salah Oh, satu untuk satu aja, website kalau ya. 100, salah Boleh, satu boleh. aja. Di sini kita ada nih ya, Google Verification List ya. Nah, untuk Google Verification List bisa lihat nih, daftar status domain yang kita miliki. Nah, seperti ini. Misalnya contoh kita ini aja ya, agen tak percaya. Kita coba kita klik di sini, tim ppk.agen terpercaya.my.id. Nah, untuk yang 100 domain ini, dia kan akan otomatis. Jadi nggak perlu kita posting ulang lagi, dia kan otomatis langsung tersebar ke 100 subdomain ini. Tapi biasanya kita, nih ya, karena belum muncul, untuk 100 domain ini kan muncul maksimal itu 1 kali 24 jam sejak kita posting ya. Kan baru kita posting ya, jadi dia baru akan muncul di 100 domain itu, subdomain itu keesokan harinya. Oh, nggak langsung ya, Kak? Iya, nggak langsung, dia ada waktu. Ada jeda ya? Iya, 24 jam. Dan itu juga otomatis ya, jadi nggak perlu kita repot-repot lagi untuk posting manual satu, dia kan otomatis.
Itu DU kan sebenarnya 1000 website ya, atau 100? Bagaimana? Ada yang 100, ada yang 1000. Nah, untuk yang 100 ini bisa optimasi. Nah, untuk yang 1000, kita ada juga nih list 1000 DU. Nah, untuk list 1000 DU ini kita istilahnya disebar ya ke 1000 domain milik DU. Juga sama ya, kita harus menunggu 24 jam terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Namun untuk melihat hasil contohnya seperti ini. Kita di sini ya, ada tombol list 1000 DU. Nah, ini bisa kita klik aja. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk fungsi sendiri nih, untuk menaikkan traffic dari postingan dongkrak usaha kita sendiri. Ini udah otomatis tersebar ke 1000 domain ya. Hingga 1000. Kita coba klik satu. Nah, ini ya. Jadi langsung terposting di sini. Jadi gunanya itu untuk menaikkan traffic ataupun juga sebagai backlink ya. Jika teman-teman ada website lain, bisa menggunakan external link, menggunakan DU ke website teman-teman. Itu untuk fungsi dari 1000 domain. Nah, untuk 100 domain juga sama. Namun bedanya, yang membedakan untuk 100 domain itu bisa kita optimasi ya, seperti inspeksi ataupun menggunakan body purpose. Nah, Kak, bisa namun untuk dijelasin nggak Kak untuk verifikasi 100 domainnya Kak? bisa nanti ya. Nah, selanjutnya, nah untuk yang 1000 domain ini bedanya dia ini nggak usah dioptimasi. Jadi hanya berfungsi untuk sekedar untuk ini ya, share traffic saja. Domain lainnya nggak perlu diinspeksi satu-satu ya, nggak perlu ya? Yang untuk 1000 domain nggak perlu, tapi untuk yang 100 ini jika emang kakak mau inspeksi itu nggak apa-apa. Itu kan akan meningkatkan peluang ya, peluang untuk menaikkan traffic juga. Iya, iya. Nah, jadi Kak, kita kan, ya kenapa Kak? yang 1000 kan nggak terindeks di Google ya Kak ya? Yang Iya terindeks benar. 100. Itu hanya backlink Kak buat traffic ya? Iya benar. Dia hanya backlink untuk traffic saja untuk yang 1000 domain. Itu yang 100 domain kan bisa di inspeksi ya Kak ya? Bisa. Itu muncul di tampilan Google nggak, di halaman Google terindeks? Bisa ditampilkan, tapi peluangnya juga itu sedikit ya, karena kalau untuk ini kan kita kan menggunakan ini ya, domainnya itu MyID, jadi kadang kurang kuat. Nah, jadi kan kita ada 100 ya, nggak apa-apa, kita inspeksi aja untuk meningkatkan peluang juga, nggak apa-apa. Namun dipilih nih, seperti ini nih, untuk subdomain dongkraksa.com ataupun agen terpercaya ini kuat ya, karena sudah banyak yang menginspeksi untuk domain-domain ini. Ya, selain dapat ini juga kita dapat ini ya, subdomain utama, yaitu di si dongkrak bisnisnya. Nah, untuk dongkrak bisnis ini sebagai subdomain utama kita ya. Nah, untuk dongkrak bisnis ini hanya ada produk-produk kita saja. Nah, untuk dongkrak bisnis juga yang utama kita inspeksi itu ini, yang utama kita optimasi itu dongkrak bisnisnya. Jadi sebenarnya untuk 100 subdomain ini sebenarnya opsional ya, tidak wajib. Namun saya menyarankan itu tetap dioptimasi agar memperbesar peluang. Namun yang wajib untuk dioptimasi itu untuk yang domain subdomain dongkrak bisnisnya ya. Oh. Apa yang .com aja Kak yang diinspeksi? Misalnya 10 gitu. Boleh yang .com aja. Kan ada banyak pilihannya. Salah satu yang .com itu seperti yang ini ya. Nih yang subdomain dongkrakusaha.com. Nah, ini boleh diinspeksi. Sebenarnya kan ada 100 ya. Sebenarnya nggak harus 100 juga diinspeksi. Tapi akan lebih baik ya kalau misalnya diinspeksi ya minimal 5 hingga 10 lah untuk memperbesar peluang tampil di Google. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk
yang domain dongkrakusaha.com, subdomain usaha.com. Lalu kita lanjut ya, tadi ada yang nanya gimana caranya untuk yang optimasi untuk menginspeksi Google Verification List. Cara itu sama seperti menginspeksi WSP ataupun subdomain ini ya, subdomain dongkrak bisnisnya. Langsung saya contohkan aja. Karena kurang lebih sama. Hanya Caranya berbeda itu, misalnya. Pak, Iya, cara kenapa, Pak? inspeksi. Cara inspeksinya seperti apa, Pak? Cara Saya masih inspeksinya tahu. seperti apa? Oke, ini akan saya jelaskan ya untuk cara inspeksinya. Dan cara inspeksi dongkrak bisnis ya, ataupun subdomain yang 100, seperti ini caranya. Untuk yang subdomain dongkrak bisnis, kita bisa melalui menu meta tag ya. Lalu untuk yang title seperti title, description, keyword, itu bisa langsung kita isi saja sesuai dengan yang kita mau. Seperti ini contohnya, untuk title UMKM kasih. Nah, untuk description, misalnya kita menjual berbagai produk ataupun jasa, untuk deskripsi itu buat secara umum saja. Namun jika kita menjual satu jenis produk, itu kita buat ini aja ya, buat detail untuk produknya ataupun jasa kita. Sama juga dengan keyword. Karena postingan saya itu banyak ya, ada berbagai macam, jadi saya membuat keywordnya itu berbagai jenis. Kalau ini untuk keyword di bagian sini nih, jika ada batasnya, jadi bisa sepanjang-panjangnya. Nah, untuk keyword ini sebagai bahan makanan oleh robot Google. Lalu di bawahnya ada Google Verification List. Nah, ini nanti kita akan menyimpan meta tag dari ataupun HTML tag dari Google. Jika sudah ada, nggak apa-apa, kita hapus saja. Lalu kita ke Google, nih ya, Google Search Console ya. Cari pencarian Google Search Console. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada dua ya, the domain dan where of prefix. Kita menggunakan yang sebelah kanan, where of prefix. Lalu kita copy ya. Kita copy. Wah, ini tadi dongkrak bisnis. Ini dia. Kita copy ya. Kita copy link dongkrak bisnis teman-teman. Ini dibuka terlebih dahulu. Lalu copy. Pastikan semua linknya tercopy ya dari https hingga .com. Kita copy semua. Lalu kita paste di sini. Lalu kita klik continue. Lalu kita scroll. Nah, mohon perhatikan juga teman-teman. Sini ada dua ya, HTML file dan HTML tag. Kita menggunakan yang HTML tag. Lalu sini ada smart script ya. Ini kita copy aja scriptnya. Lalu balik ke panel dongkrak usaha ya. Kita simpan di sini. Oh ya, ini ada dua ya, Pak. Google Verification dan Google Verification untuk domain dongkrak bisnis. Nah, kita menggunakan yang atas saja nggak apa-apa, nggak perlu yang bawah. Kita menggunakan yang atas saja. Setelah kita sudah simpan di sini, langsung kita submit saja. Nah, kalau sudah tadi dia sudah tersimpannya, dia emang nggak ada notif perubahan. Kita submit aja nggak apa-apa berkali-kali untuk memastikan. Jika sudah, kita balik lagi ke Google Search Console-nya. Kita scroll, lalu kita verify. Kita perhatikan juga untuk verify ini salah ya, kan ada dua ya, untuk HTML file dan HTML tag. Kita verify yang HTML tag. Kita verify. Berhasil ya. Ownership verified. Lalu kita balik ke property. Go to property. Nah, seperti ini ya untuk tampilan Google Search Console-nya.
Nah, untuk inspeksi bagaimana? Untuk inspeksi cukup mudah ya. Kita balik lagi ke Docker bisnisnya, lalu kita cari produk yang baru saja kita posting ini ya, yaitu jual frozen food murah berkualitas di Bekasi. Lalu kita copy, lalu kita salin di sini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik dulu ini ya, test live URL. Nah, seperti ini ya, ini sudah tampil. Namun, jangan kita langsung request indexing. Kita tunggu dulu 2 hingga 3 menit ya. Oh, sambil menunggu, saya akan jawab pertanyaan yang ada di chat. Berarti subdomain tetap harus di-verify ya? Tetap, harus Oh, Kak, wajib. Untuk yang Docker bisnis ya, ini wajib untuk di-verify. kan Namun, dokter usahanya kan udah di-verify dari zaman dulu tuh. Berarti subdomainnya tetap harus verify dulu ya? iya benar. Oh gitu. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Kak Edi. Kak, kalau untuk produk resin kategorinya apa ya? Resin itu apa ya? Nah, resin itu misalnya kakak misalnya nggak ada yang spesifik ya, kita misalkan yang relevan. Contohnya itu seperti ini. Misalnya kita ada jasa bersih-bersih rumah. Karena kita nggak ada, mungkin sih tidak ada jasa bersih-bersih ya, kita menggunakan ini ya, jasa lain-lain. Seperti itu. Kita bisa menggunakan kategori yang relevan, ataupun yang mirip. Ataupun bisa menggunakan kategori lain-lain. Seperti ini. Atau mungkin resin. Misalnya nggak ada, ini nggak ada ya. Kita bisa menggunakan kategori lain-lain. Nah, untuk kategori sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya di Google pencarian. Dia hanya berpengaruh di dongkrak usahanya. Boleh nanya, Pak? Ya, itu ada pertanyaan untuk inspeksi domain DU Mandiri gimana itu, Mas? Untuk domain mandiri Kategorinya. sama. Untuk domain DU Mandiri juga sama ya. Sama seperti kita menginspeksi atau berdasarkan si dongkrak bisnisnya. Sama seperti tadi caranya. Nah, Ulangi, Mas. bentar. Boleh. Ini kita langsung coba request indexing dulu ya. Tadi telat ini, mohon maaf. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk mandiri, karena saya saat ini belum punya ya, coba kita balik lagi dari awal ya. Kita dari awal lagi. Subdomain yang lainnya aja Kak taruh di mana Kak verifikasinya tuh? HTML-nya. Untuk domain yang lainnya. Bentar, satu Iya. ya. Di bawahnya atau di mana? Bentar. Nanti menjawab pertanyaan dari Kak Fajar ya. Untuk inspeksi domain mandiri. Nah, untuk domain mandiri itu sama ya. Kita seperti tadi caranya kita simpan untuk URL atau domainnya di sini. Kita continue aja. Lalu untuk nyimpannya itu tetap di sini Kak. Untuk URL untuk domain mandiri ya. Tetap di meta tag. Itu untuk domain mandiri. Iya, tetap di meta tag di bagian Google Verification. Itu sama simpannya di sini. Nah, Di bawahnya untuk yang boleh di bawahnya juga boleh. Iya. Itu untuk domain mandiri. Nah, untuk yang tadi yang pertanyaan lalu, untuk yang satu subdomain, kita simpannya itu di Google Verification List, Kak. Misalnya kita pilih ya, mau yang mana nih? Misalnya contoh ini, .com aja. .com, misalnya tadi ya. Salah. Maksudnya gimana kalau Google verifikasi itu, Mas? Kalau tadi kan kalau kita ada ambil dari Google Console di meta tag ya. Google verifikasi itu gimana maksudnya?
Yang 100. Bentar ya Kak, tadi Kak siapa? Saya jawab pertanyaan dari Kak siapa tadi? Kak Yandi dulu. Nah, untuk yang Iya, 100 Kak, jadi itu kita input Google aja, kita simpannya di sini untuk meta tag-nya. Ini hanya contoh aja ya. Misalnya ini, asik bisnis, kita buka dulu aja. Ketika asik bisnis my.id. Sama, ini juga kita copy aja, kita simpan di sini. Ini ya, ini untuk yang 100 subdomain atau 100 domain ya. Sama seperti tadi caranya, kita ambil dulu HTML tag-nya, lalu kita copy. Nah, yang beda kan di sini. Karena kalau sebelumnya ya untuk subdomain Docker Business dan juga untuk Oh, DO taruhnya di domain sini. mandiri, kan kita nyimpannya di meta tag ya. Iya. Nah, untuk yang subdomain 100 ini kita nyimpannya di Google Verification List. Kita input Google, lalu kita pilih yang asik bisnis. Lalu kita copy di sini. Langsung kita submit aja. Oh, iya. Jika udah, ini udah ya, udah berhasil masuk. Balik lagi, baru langsung kita verify aja. Verifikasi. Nah, udah berhasil. Untuk Untuk inspeksi properti. juga sama. Kita copy aja link yang ini, kita paste di sini. Sama cara inspeksinya, namun yang bedakan dianya simpan sih meta tag-nya aja, HTML tag-nya. Gitu Pak Yandi, untuk Iya. yang perbedaannya. Oke, paham, Pak. Ya, makasih. Sama-sama. Pak mau nanya Pak. Boleh, Pak Toko. Ya, ini Pak terkait dengan inspeksinya sekali atau nanti kegiatan rutin Pak. Artinya setiap berapa minggu kita harus inspeksi ulang. Terus yang kedua, setelah diinspeksi ini sebenarnya kalau kita ketikkan di Google Sheet gitu ya, itu sebenarnya deteksi nggak di Google Sheet-nya itu dulu. Maaf, boleh diulang Pak, tadi pertanyaan terputus. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, maaf terputus. Ya, Suaranya. untuk yang pertanyaan kedua, itu kalau kita ketik di Google Search, item yang kita, judulnya yang kita ini ya ketik ya, itu sebenarnya muncul nggak di Google Search-nya gitu, di page berapa gitu loh. Oke. Untuk saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Untuk inspeksi sebenarnya nggak harus setiap hari ya. Yang penting kita rajin posting aja. Semakin banyak posting, berarti kan kita semakin banyak inspeksi ya. Minimal sehari itu 2 kali nggak apa-apa. Misalnya dalam seminggu nih mau inspeksi, misalnya hari Senin kita inspeksi 5, lalu hari Rabu inspeksi 5, itu nggak apa-apa. Misalnya kita produk yang sudah kita inspeksi lalu sudah naik Google, itu nggak perlu diinspeksi ulang. Kecuali ada perubahan. Misalnya sudah inspeksi ya, misalnya untuk keyword ini kita sudah inspeksi lalu sudah muncul di Google. Lalu kita ada perubahan di bagian deskripsinya, menambahkan gambar ataupun judul. Nah, itu perlu diinspeksi ulang. Karena kita meminta Google untuk merubah perubahan nih. Kita ada perubahan di bagian deskripsi kita, dan kita meminta Google untuk menginspeksi agar perubahan tersebut terubah. Gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah ketika kita sudah inspeksi apakah muncul di pencarian Google? Itu akan muncul, namun juga tergantung dengan keyword dan juga deskripsi yang kita gunakan. Untuk keyword saya sarankan ini ya, keyword panjang dan deskripsi juga di per unit ataupun seperti deskripsi. Di deskripsi itu ada kata-kata yang berkaitan dengan keyword kita. Seperti ini frozen food, jual frozen food berkualitas. Itu akan berpengaruh. Coba saya contohkannya. Saya sebelumnya itu sudah banyak posting tentang ini rumah kayu. Coba kita cari ya. Coba biasa pembuatan rumah kayu di Denpasar coba. Nah, ini muncul di pencarian pertama Google. Docker Sistem TTK.
Kita cari di menu saman. Misalnya, jadi kita cari keywordnya tentang Tokopedia. Biasa pembuatan rumah kayu dan pasar. Nah, muncullah teman-teman seperti ini. Ini di bagian pertama ya, di page 1 pertama. Jadi ketika kita inspeksi juga akan muncul. Namun, mengenai page 1, 2, ataupun 3 itu tergantung dari keyword dan juga deskripsi teman-teman. Jadi mau diperhatikan juga deskripsi, keywordnya juga. Jadi jangan kita hanya buat keyword page. Lalu kita berharap agar muncul di Google. Itu sangat kecil kemungkinannya ya. Jadi buat keyword aja nggak apa-apa panjang. Nah seperti ini. Ini keyword panjang banget ya. Jasa rumah, kayu, gazebo, knockdown, anti rayap. Ini panjang banget itu nggak apa-apa. Kita buat panjang aja. Seperti itu Pak Stopo. Jadi kita inspeksi pasti akan muncul di Google. Namun untuk page 1, 2, 3-nya itu tergantung dari keyword dan juga deskripsi. Kalau sudah jelas, tadi kasih Toko. Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, satu kali pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya untuk Zoom siang kali ini. Boleh teman-teman? Kan? Boleh tanya ini Mas, sedikit ya, agak sedikit keluar tapi kan ini mungkin kayaknya platformnya bersama ya. Kalau platform portal kota itu untuk inspeksinya gimana ya Mas? Oh, untuk portal kota sebenarnya saya nggak megang ya. Untuk portal kota nanti bisa kakak tanyakan aja. Nanti saya akan kasih nomornya ya ke tim portal kotanya. Nanti Iya. Kak Ulia bisa nanyakan ya. Kita carikan dulu ya untuk nomornya. Bisa minta nomornya Mas? Untuk Boleh, inspeksi boleh. di anu gimana gitu? Untuk Nanti inspeksi saya yang kirimin di chat ya. Sebentar. sebentar. Ini tadi Untuk ada rekaman absensinya, aman ya. Absensi ada nggak ada absensi. Kak. Absensi nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk rekaman nanti ada ya. Nanti akan di-share oleh admin. Oh iya, saya tadi telat ya, mohon maaf. Ya. Minta kontaknya tadi ya, yang portal kota ya Mas. Halo? Halo? Terpental. Halo? Terlempar kayaknya Pak. Oh, Iya, iya lo. Lempar kayaknya ya. Minta Bentar. nomornya tadi, Mas. Nomornya ya, bentar. Nomor tulisan dulu. Tulisan dulu. Sebentar ya, Kak. Oh, telat. DU. Kadang asik ngomong. Oh iya Kak, itu kalau di DU di model cara bikin postingannya semacam kayak yang metodenya Pak Putra yang dengan 1000 keyword itu bisa enggak Kak? Bisa, Kak. Bisa. Untuk yang 1000 keyword, di DO juga bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Gak salah subuh ini. Kota terus tadi telat ya. Ini Pak Rehan juga ngisi DU juga ya untuk landing page ya, Kak? Iya. Iya, benar. Oh ya, kalau kakak sudah punya nomor Rehan itu untuk portal bisa ditanyakan ke beliau. Kebetulan lu juga Oh yang gitu. pemegang portal kota. Iya, Iya ini kan kalau sudah barengan punya ya. nomornya. Pak Rehan dengan Rehan. ini barengan ya jamnya. Wah, kurang tahu tuh, Pak. Kalau yang untuk barengan, saat ini sedang ada Zoom teknis untuk WSP juga. Untuk barengannya, untuk Rehannya saya belum konfirmasi lagi. Namun untuk yang tadi kita tanyakan untuk inspeksi portal kota, kita bisa tanyakan kepada beliau juga ya. Sama aja, Pak.
inspeksi portal kota Sama aja ya? aja. Iya, Di, di mananya Pak? Di mananya itu? ya kan di Google verifikasi di meta tag tuh. Nanti kan Di sama meta aja. Iya, di meta Karena tag. tampilannya, kalau nggak salah itu tampilannya juga ya antara DU dan juga portal kota. Jadi semua Iya, di sama kemungkinan meta aja. besar tagnya ya? simpennya itu di Verifikasi. sini Kak. Simpennya itu di Google Verification. Iya, di situ. Heeh. Naruhnya di sini ya? Iya. Oh, ya 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 ya. Kalau memang NPP. olehnya kurang yakin, bisa tanyakan juga pada Pak Rehan ya. Ini akan dijelaskan Oke lagi oke. lebih lanjutnya. Coba buka oke nih. Sing Pak, portal boleh kota. nanya, Pak? Boleh nanya lagi, Pak? Iya boleh Kak Yandi, terakhir ya, sebelum kita Bukan tutup. oke Iya. oke. Untuk pembuatan landing page di DU, saya belum jelas, Pak. Gimana caranya, Pak? Itu kayak materinya Pak Raihan ya Pak? Iya, Pak untuk Raihan. kan saat ini kan memang belum bisa juga ya landing page, kan udah ada ini ya, udah Iya. ada materinya, udah munculnya tapi belum ada, masih beta. Nanti kalau emang sudah ada materinya ataupun sudah bisa diedit ataupun bisa diinput, nanti akan ada ini lagi, ada zoomnya lagi. Nggak bisa ditanyakan sekarang ya? Saat ini belum bisa. Oh, Itu materinya ya, Pak Maaf ya Raihan Kak ya ya. Pak? Kalau Iya, nanti bisa juga pertanyakan landing page kepada Pak Rehan ya untuk landing page Dongkrak Usaha. Karena untuk yang saat ini kita fokuskan terlebih portal dahulu untuk inspeksi dan juga posting produk. iki ya? Kan mungkin. Iya. Iya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai sini aja Zoom siang kita kali ini yang membahas tentang cara posting produk, melalui keyword, dan juga inspeksi ya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di teman-teman, mohon dimaafkan. Dari TTK, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah join Zoom kali Waalaikumsalam. ini. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.